Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ariati Putra, BP 18 10 11 52 61 01 346. Saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak John Perry, yaitu analisis proses bisnis. Yang pertama, saya menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, analisis bisnis dituntut untuk dapat memperbaiki situasi bisnis yang seolah terlihat memiliki problematika atau sebagai hasil dari investigasi ataupun analisis stakeholder. Yang keduanya, perlu adanya pemahaman akan perbedaan pandangan, contohnya kebutuhan prioritas dari stakeholder sebelum mendefine sistem bisnis yang baru. Soft System Methodology, yang disingkat SM. Yang pertama yaitu situasi bisnis seharusnya dianggap sebagai sebuah sistem. Yang keduanya, masalah dalam situasi bisnis seringkali tidak jelas dan membuka peluang opini yang berbeda terhadap permasalahan bisnis, sehingga sulit menemukan solusi yang tepat. Soft System Methodology, singkat SSM, itu terbagi dua. Yang pertama, Hard System Thinking. Hard System Thinking yaitu analisis melakukan pendekatan sistematik untuk memperbaiki masalah dan membuat sistem lebih efisien. Yang kedua, Soft System Thinking. Soft System Thinking ialah sistem dengan seluruh komponen yang bekerja bersama di dalamnya memiliki karakteristik yang tidak sama dengan karakteristik komponennya. Yang ini diagramnya. Yang pertama, the problem situation unstructured. Yang kedua, the problem situation structure. Terus yang ketiga, road definition of relevant system. Terus kelanjutannya, conceptual models. Yang kelima, comparison of forward to. Yang keenam, visible and visible change. Ya, inilah diagramnya. Perspektif bisnis. SSM menyediakan kerangka kerja untuk mendefine dan menganalisis perspektif bisnis melalui Gateway. Yang pertama, contohnya customer. Kedua, aktor. Ketiga, transformation. Keempat, Weltanschauung atau worldview. Yang kelima, owner. Yang keenam, environment. Perspektif bisnis yang pertama, customer, yaitu penerima transformasi. Yang kedua, aktor, sebagai bertanggung jawab melaksanakan aktivitas bisnis. Yang ketiga, transformation, itu aktivitas utama sistem yang mengubah input menjadi output. Yang keempat, worldview, pandangan seorang terhadap organisasi atau sistem bisnis. Yang kelima, owner, orang atau kelompok yang dapat mengambil keputusan mengenai sistem bisnis. Yang keenam, environment, yaitu kondisi atau aturan yang di luar kendali di mana sistem harus beroperasi. Perspektif bisnis. Contoh dalam kasus perusahaan perbankan. Pertama, customer, orang atau nasabah yang memiliki rekening di bank. Yang kedua, aktor, teller atau kasir, staf dan manajemen bank. Yang ketiga, transformation, orang atau nasabah yang membutuhkan layanan perbankan menjadi orang atau nasabah yang sudah puas mendapatkan layanan perbankan. Yang keempat, worldview, nasabah yang melakukan transaksi langsung di bank karena layanan personal, hubungan manusia, dan kenyamanan layanan. Yang kelima, owner, manajemen senior dari bank tersebut. Yang keenam, environment, kebijakan pemerintah dan
peraturan perbankan, dan lain-lainnya. Road definition. Pertama, bank adalah sistem yang dikendalikan oleh pimpinan bank atau O, di mana teller atau kasir, staf, dan manajemen, atau A, menyediakan kepada nasabah, atau C, yang membutuhkan layanan personal perbankan seperti setoran, penarikan, dan layanan pelanggan lain untuk memuaskan kebutuhan perbankan mereka, atau T, dalam batasan yang diatur oleh pemerintah dan otoritas perbankan, itu atau E. Business Activity Models atau BAM. BAM pada dasarnya adalah model konseptual yang menunjukkan aktivitas bisnis yang diharapkan terjadi sesuai dengan perspektif bisnis yang dikembangkan untuk mencapai transformasi dengan sukses. Yang kedua, mengembangkan BAM memerlukan kemampuan analitik dan pemikiran kreatif seorang analisis bisnis. Prinsip dasar BAM itu seluruh sistem bisnis dapat dideskripsikan melalui 5 jenis aktivitas bisnis. Yang pertama, planning. Yang kedua, enabling. Yang ketiga, doing. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, control. Baiklah, itu yang hanya saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.